Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, terima kasih ya sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas tentang konsep dasar perubahan. Simak penjelasan selanjutnya ya. Langsung ke pembahasan yang pertama mengenai definisi perubahan. Rombits mengatakan, perubahan memiliki arti yang begitu luas, dikarenakan hal tersebut dapat dilakukan untuk menunjukkan perubahan terhadap semua aspek sebuah kelompok, seperti perubahan masing-masing individu, kelompok, dan organisasi sebagai respon terhadap faktor dari dalam dan dari luar. Perubahan di sini juga diartikan sebagai kondisi baru yang terjadi di lingkungan suatu organisasi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Lanjut ke poin yang kedua ya, mengenai karakteristik perubahan. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama bersifat misterius, karena perubahan di sini tidak mudah dipegang. Terus yang kedua memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan tersebut. Terus yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi perubahan. Terus selanjutnya, poin keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Terus poin ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Poin 8, banyak diwarnai mitos. Terus yang kesembilan, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Terus yang terakhir, perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Selanjutnya, mengenai faktor perubahan. Faktor perubahan organisasi di sini ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini yaitu segala faktor yang ada pada suatu kelompok dan mampu mempengaruhi suatu kelompok dari dan kegiatannya. Biasanya di sini faktor internal seperti kebijakan lingkungan yang mengalami perubahan, tujuan yang mengalami perubahan, peningkatan aktivitas, dan lain sebagainya. Terus lanjut faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini merupakan pemicu terjadinya modifikasi dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan aktivitasnya. Nah, faktor perubahan organisasi eksternal yaitu seperti halnya faktor ekonomi dan peraturan pemerintah, misalnya faktor seperti politik, hukum, budaya, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai urgensi perubahan. Nah, saat kita melakukan suatu perubahan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari pentingnya akan perubahan tersebut. Nah, bentuk kesadaran tersebut dapat berupa pengertian bahwa sebuah organisasi memerlukan perbaikan, sadar akan perkembangan perusahaan yang tumbuh begitu pesat, memahami bahwa sebuah organisasi sedang mengalami kemunduran. Nah, perubahan organisasi di sini merupakan hal yang sangat penting karena tanpa perubahan organisasional, manajemen tidak mungkin mempertahankan keunggulannya. Poin selanjutnya, tujuan perubahan. Nah, perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok pada dasarnya mengarah pada perbaikan efisiensi suatu kelompok. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan sebuah organisasi untuk beradaptasi terhadap beberapa perubahan lingkungan dan perubahan akan perilaku para anggotanya. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan dari perubahan di sini adalah untuk mengubah kondisi atau situasi yang ada.
tentunya selain adanya tujuan dari perubahan tersebut, tentu juga ada manfaat dari adanya perubahan tersebut. Karena perubahan merupakan fakta kehidupan organisasi, tergantung pada industri dan organisasinya. Kecepatan dan arah perubahan akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan di sini dianggap sangat penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, perubahan di sini mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Mungkin hanya itu penjelasan materi pada video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.